Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Perang Diponegoro. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro mempunyai nama asli Raden Mas Ontowiryo. Dia merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mangkarawati. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi ketika Pangeran Diponegoro melancarkan pemberontakan terhadap Kesultanan Yogyakarta. Pasukan Diponegoro melakukan penyerangan terhadap Kesultanan Yogyakarta dan membuahkan hasil sehingga Pangeran Diponegoro berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Dan perlawanannya berjalan dengan efektif sehingga ia mudah untuk memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Perang Diponegoro disebut sebagai Perang Jawa. Dan pada saat itu pula Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1825. Penyerangan itu terjadi karena Belanda mempengaruhi Kesultanan Yogyakarta, perampasan tanah milik bangsawan-bangsawan termasuk Pangeran Diponegoro oleh Belanda, dan pembuatan jalan di atas tanah makam milik leluhur keluarga Pangeran Diponegoro, dan adanya paksaan pada penduduk Jawa untuk menanam tanaman untuk diekspor oleh Belanda. Sebelum memulai perang, Pangeran Diponegoro ia mengirim anggota keluarga, anak-anak, dan orang lanjut usia ke Dekso di Kulon Progo. Langkah-langkah memulai perlawanannya yaitu dengan mendirikan benteng pertahanan di Gua Selarong. Pada tanggal 20 Juli 1825, rakyat Tegareja berkumpul di dalam Tegareja dengan membawa senjata dan menyatakan dukungan kepada Pangeran Diponegoro. Lalu, Belanda datang dan terjadi pertempuran yang sangat sengit. Dengan segala pertimbangan, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya mundur ke daerah Bukit Selarong. Belanda mengirim beberapa komandan tempur untuk menyerang Diponegoro. Hingga pada tanggal 4 Oktober 1825, Belanda menyerang pos pertahanan di Gua Selarong. Namun, pos tersebut telah kosong karena telah dipindahkan ke Dekso. Pangeran Diponegoro menggunakan banyak strategi untuk melawan Belanda, seperti penyerangan langsung yang mengandalkan jumlah pasukan yang besar, menggunakan prinsip perang gerilya, dan menggunakan strategi perang atrisi. Dalam melakukan perlawanannya, Diponegoro dan pasukannya senantiasa bergerak dari pos pertahanan satu ke pos pertahanan yang lainnya. Untuk melawan serangan Diponegoro, Belanda akhirnya menggunakan strategi sistem benteng stelsel yang dikemukakan oleh Jenderal de Kock. Secara garis besar, strategi perang ini adalah pada setiap kawasan yang telah dikuasai oleh Belanda dibuat benteng pertahanan atau kubu pertahanan, lalu dibuat infrastruktur penghubung seperti jalan dan jembatan. Penggunaan strategi benteng stelsel pada satu sisi berhasil mempercepat peperangan dengan mengeluarkan banyak biaya dan menjepit kedudukan musuh, sekaligus dapat mengendalikan wilayah yang dikuasai. Dengan strategi ini, sedikit demi sedikit, perlawanan Pangeran Diponegoro dapat diatasi. Para pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro banyak yang tertangkap. Namun, pasukan yang di bawah pimpinan Sentot Prawirodirjo berhasil menyerang benteng Belanda dan menewaskan Kapten Ingen. Kemudian, satu persatu pengikut Pangeran Diponegoro tertangkap dan menyerah, seperti Kiai Mojo pada tahun 1828 dan Pangeran Mangkubumi serta Sentot Alibasyah pada tahun 1829. Karena terdesak, Pangeran Diponegoro menyetujui untuk berunding dengan Belanda pada tahun 1830. Tetapi oleh Belanda, Pangeran Diponegoro dikhianati dan ditawan, lalu dibuang ke Pulau Sulawesi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila memiliki banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.